Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading lagi berupa P-Deck reading dengan mengambil tema ya. Apakah dia akan menghubungiku? Nah, apakah dia akan menghubungiku? Ini berlaku bukan hanya untuk mantan saja ya, tapi untuk orang yang hubungannya itu sedang dalam masa jeda atau sedang no communication juga bisa ya. Tapi masih belum resmi menjadi mantan ya. Perlu saya ingatkan di sini ya, kalau ini adalah readingan general, tarikan energi di dalam readingan saya ini kolektif banget ya, banyaknya ya. So, jangan kalian bawa baperan dulu, anggap saja sebagai entertain atau hiburan, sehingga kalaupun tidak resonate ya, kalian juga tidak perlu sampai ngomel-ngomel ya, tidak perlu sampai baperan ya di kolom komentar ya. Oke. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling bertumpah ruah, saling bertuang di antara deck-deck yang lainnya ya. Jadi kalian boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini tetaplah bersifat timeless dan juga genderless ya. Timeless tidak terbatas oleh waktu, mau kapanpun kalian menontonnya juga bisa ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, itu juga bisa ya. Dan genderless itu tidak terbatas oleh gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, di sini ada 3 deck ya, dari kiri ke kanan 1, 2, 3. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Kalau misalnya kalian masih merasa bingung ya, maka biarkan video ini berjalan, sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin semangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Sedikit informasi tambahan ya, bagi kalian yang misalnya tertarik untuk melakukan amal donasi ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp atau ya Instagram saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali melalui setitik donasi amal kalian yang kalian lakukan ya, walaupun hanya dengan seikhlasnya, membuat hidup kalian semakin beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah kan, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang yang toksik, doa kalian semakin cepat dikabulkan dan dijamah oleh Tuhan ya. Oke, saya rasa kalian telah memilih ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan semuanya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who can choose that number 1. Apakah dia akan menghubungiku? Apakah dia akan menghubungiku lagi? Bagi yang memilih deck kelompok yang pertama. Free ya, radical acceptance ya, penerimaan radikal di sini ya. Dari kartu radical acceptance ya, ini bisa mengarah ke beberapa arah ya. Oke. Bisa jadi radikal itu ya adalah sebuah ya sifat ya dia ya, yang berhubung ke dasar ya, atau sejak lahir ya, secara umum ya. Ada kemungkinan kalian berdealing dengan seseorang yang masih ya memiliki urusan dengan kalian yang mesti mereka selesaikan dengan diri kalian, atau ada urusan yang masih terpending ya, urusan yang masih tertunda. Jadi ada kemungkinan ya
orang ini bisa ya menghubungi diri kalian lagi ya, tapi dalam konsep ya, dalam konteks dia ingin menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin masih belum diselesaikan di masa lalu dengan diri kalian. Oke, dan penerimaan di sini ya, saya melihat acceptance di sini ya. Mungkin dia berusaha untuk legowo ya di sini ya. Beberapa orang juga ya, mungkin ada sifat-sifat dasar dari orang ini yang kayaknya ya agak sedikit radikal ya, agak sedikit keras ya di sini ya. Jadi kalaupun orang ini menghubungi kalian, kayaknya ini tidak dalam jangka waktu yang cepat, saya rasa ya. Tidak dalam jangka waktu yang cepat karena masih ada ego, masih ada gengsi ya di dalam hatinya, itu masih ada tertanam ya sifat atau sisi keras dia. Oke. Kita lihat ya penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay and choose that number 1. Apakah dia akan menghubungiku lagi? Apakah dia akan menghubungiku lagi ya? Freya, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Radical Acceptance. Kita lihat orientasinya di dalam penjelasan kartu tarot ini mengarah kemana, akankah dia menghubungi kalian atau tidak ya. Page of Swords. Libra, Aquarius, Gemini. Page of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of Swords. Ini adalah zodiak Gemini. King of Wands. Zodiak Leo. Dan terakhir di sini ada kartu Ten of Wands. Zodiak Sagittarius. Sudah jelas terbaca di sini ya guys ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay and choose that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Freya atau Radical Acceptance? Tantric journey ya. The frequency of tantric journey ya helps us to unlock the hidden knowledge and wisdom that we gimana ya bacanya ya, intrinsically ya, whole about how to reach a state wholeness and completion through our sensual experience and ourselves and with another. Disuruh untuk ya menebarkan pesona kalian ya, oke? Menebarkan pesona kalian atau memancing orang yang satu ini ya, oke? Oke, Freya di sini ya. Kalian sepertinya berdealing dengan orang yang ya lumayan keras juga saya rasakan ya. Tipe-tipe orang yang agak sedikit keras ya, tapi ya aturannya ya, dia sebenarnya memiliki ego yang sangat kuat di sini, guys. Saya merasakan ya. Tapi ya semakin dia pertahankan ego dia ya, dia semakin stres sekarang. Aturannya ya, dia ingin menghubungi kalian. Oke. Bahkan di dalam perasaan hatinya itu ya, dia sempat merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada diri kalian. Saya lihat ya. Tapi kenapa ya selama ini ya dia ibaratnya jaim-jaim gitu ya, bertahan gitu kan, berusaha untuk diam gitu kan, Page of Swords ya, dan berusaha untuk stalking sosial media kalian.
Tapi ya semakin dia mendiami kalian, semakin dia melawan kata hatinya sendiri ya. Dia semakin galau, dia semakin stres. Bahkan di sini dia tidak bisa tidur, saya lihat ya di malam hari ya. Dia kayaknya dihantui oleh perasaan takut, dihantui oleh perasaan bersalah ya kepada diri kalian. Karena ada kartu Page of Cups ya. Dia ingin menawarkan perasaan cinta yang tulus lagi kepada kalian sekaligus untuk meminta maaf ya. Karena di sini ya ada rasa penyesalan yang sangat mendalam sekali ya dari diri dia di masa lalu ya, sampai dia tidak bisa tidur ya. Saat dia stalking kalian, dia melihat kalian itu kayaknya seolah-olah kalian itu baik-baik aja, kalian itu banyak orang yang kejar kan. Udah itu kan, itu yang membuat dia itu semakin stres. Tapi untuk membuka komunikasi kepada diri kalian ya, ini orangnya agak dikit keras ya, saya lihat ya. Orangnya agak dikit dominan, mungkin dia takut malu atau takut kayak gimana kan. Tapi saya lihat ya, semakin dia keras ya, semakin dia berusaha untuk mendiamkan kalian, semakin sulit ya, semakin dia akan merasa kesusahan di sana ya, sampai tidak bisa tidur, sampai galau, sampai beberapa orang ya, saya merasakan sampai nangis di tengah malam ya. Mau tidak mau ya, kesulitan dia ya, energi luka atau kegalauan dia yang memaksa dia ya, pada akhirnya King of Wands ya, membuat sebuah keputusan, oke, untuk menjalin komitmen secara serius dengan diri kalian. Walaupun terasa dengan berat hati banget ya. Ini kayaknya dia membuka komunikasi kalian ini dengan cara yang sangat terpaksa banget ya, saya lihat ya, karena ada kartu Ten of Wands ya. Oke. Sangat terpaksa banget ya. Ibaratnya seperti sedang mencekik leher kan, atau sedang sambil mengelus-ngelus dada gitu kan. Dia pasti akan menghubungi kalian, tapi di sini ya tidak begitu cepat ya, karena radical acceptance ya, untuk menerima ya, untuk berusaha legowo ya, menerima kekalahannya itu ibaratnya itu sangat sulit sekarang bagi diri dia. Tapi mau tidak mau ya, pada akhirnya kan seiring waktu yang berjalan, saya lihat ya, ini memakan waktu mungkin saja ya, bisa jadi hingga beberapa bulan ya ke depannya ya. Barusan dia akan seperti orang yang mengibarkan bendera putih ya. Oke, I'm give up kan. Dia barusan akan menghubungi kalian dengan cara yang baik-baik kan, dengan cara meminta maaf kepada kalian. Dan beberapa orang ya, saat dia menghubungi kalian ya, dia akan merasa sangat grogi banget ya. Bahkan sampai dengan acara nangis-nangis saya lihat ya, menghubungi kalian sambil meminta maaf, sambil nangis-nangis ya kepada diri kalian. Dan King of Wands ini kan niat dan keinginan berkomitmen secara serius, keinginan berkomitmen secara setia, dan tidak mau ribet-ribet lagi, alias dia mau meminta damai ya kepada diri kalian. Meskipun terasa sangat berat banget ya, Ten of Wands ya, bagi diri dia, karena mungkin ini tipikal orang kan radikal kan, tipe-tipe orang yang radikal kan, orang-orang yang sangat keras banget kan. Jadi mungkin ya adalah suatu hal yang bisa mencoreng ya raut muka atau harga dirinya ya, kalau sampai dia memulai komunikasi dengan seseorang ya. Oke, tapi mau tidak mau ya, saat dia tidak berkomunikasi dengan kalian, saat dia masih belum ya meminta maaf ya kepada kalian ya, dia akan terus dihantui perasaan ketakutan, perasaan bersalah kan, hingga sampai pada akhirnya ya perasaan bersalahnya itu ibaratnya kayak sebuah tonjokan lah ya, yang sangat kuat ya bagi diri dia untuk ya menelan ludahnya sendiri, menelan egonya sendiri kan, dengan hati yang amat berat banget kan. Dia itu ya akan menghubungi kalian, berusaha ya untuk meminta maaf kepada kalian. Beberapa sekali lagi saya mengatakan ya, bahkan bisa sampai nangis-nangis lagi dia memohon kepada diri kalian. Dan ada King of Wands ya, dia ingin ya berkomitmen secara serius lagi. Dan mungkin di masa lalu ya, kalian sempat ribut dengan orang yang satu ini ya. Orang ini pernah mengghosting kalian, dan di dalam keributan ini kan, dia ingin meminta damai ya dengan diri kalian ya. King of Wands ya, ingin berkomitmen serius, ingin damai, dan tidak mau ribet-ribet lagi ya dengan diri kalian. Meskipun ya dia mesti malu, saya lihat ya, ibaratnya sudah kehilangan muka ya, saya lihat ya. Dia mesti malu kan. Tapi ya mau tidak mau ya,
Ini kan ibaratnya pelajaran dari alam semesta kan kepada diri dia kan. Biarpun dengan menelan ludah kan, biarpun dengan mencekik lehernya sendiri ya, mau tidak mau dia tetap ya harus menghubungi kalian pada akhirnya. Tapi tidak begitu cepat ya guys ya. Saya ingatkan dulu, ini palingan bisa 2,5 bulan atau 3 bulan ya. Kemudian dari readingan saya ini ya. The frequency of tantric journey ya help us to unlock the hidden knowledge ya and wisdom. Disuruh ya, saran pesannya disuruh supaya kebijaksanaan kalian terbuka ya. Tidak disuruh kalian untuk menerima orang yang satu ini lagi kembali ya guys ya. Tidak ya. Tapi setidaknya ya, kalau misalnya ya kebijaksanaan kalian itu sudah terbuka ya, maka ya melihat orang ini nangis-nangis di hadapan kalian ya, meskipun tidak kalian terima lagi dia kembali ya, kalian pasti ya akan memaafkan diri dia. Dan memang di kartu ini disuruh kalian maafkanlah diri dia ya, maafkan diri dia, tapi tidak disuruh kalian menerima dia lagi kembali. Oke? Kalian disuruh ya tetaplah ya menyayangi, memperhatikan diri kalian sendiri ya. Tetaplah memanjakan diri kalian sendiri supaya aura sensual kalian ya, aura-aura pesona kalian semakin ya terpancar, begitu bersinar ya, supaya orang ini semakin menyesal dari hari ke hari melihat aura ya pesona kalian yang semakin bersinar ya dari hari ke hari ya. Tapi tidak disuruh kalian menerima dia lagi kembali. Oke guys ya, setidaknya ya ingin ini ya yang saya katakan ya. Ya, kalian meskipun tidak menerima dia lagi kembali ya, tidak mengharapkan dia menghubungi kalian, tapi dengan melihat ya cara dia menghubungi kalian dengan cara nangis-nangis ya, mewek-mewek gitu, setidaknya hati kalian kan puas juga kan, hayo kan, pasti hati kalian merasa senang juga, puas juga kan. Nah itu, nikmatilah kepuasan kalian, tapi jangan sampai kalian menghina orang yang satu ini guys. Jangan sampai kalian ya merendahkan dia, menghina atau mengejek dia kan, atau meledekin dia. Jangan sampai kayak gitu, takutnya ya nanti ya dosa ataupun karma berbalik lagi kepada diri kalian. Kalian disuruh apapun yang terjadi, mau terima orang yang satu ini ya atau tidak sekalipun ya, tetaplah kalian jangan melupakan diri kalian sendiri, tetaplah merawat diri kalian sendiri. Oke, supaya aura kalian semakin bersinar, pesona kalian semakin terpancar. Oke? Nah, kayak gitu ya guys, inti-intinya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan informasi tambahan, saya ada membuka donasi, dan bagi diri kalian yang misalnya hati nurani kalian ada terpanggil untuk melakukan donasi walaupun dengan seikhlasnya, jangan sungkan-sungkan ya menghubungi nomor WhatsApp saya ataupun Instagram saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us a chance for viewers who can choose that number 2. Apakah dia akan menghubungiku lagi kembali ya? Apakah dia akan menghubungiku lagi bagi yang memilih deck kelompok yang kedua? Istar, Communion. Communion ini adalah komunitas ya di sini ya. Komuni ya. Persatuan, kerukunan ya. Oke. Sudah tampak sangat jelas di kartu ini ya.
Ini adalah kartu rekonsiliasi ya, komuni ya, atau persatuan ya di sini ya. Berarti orang ini ya, ada kemungkinan dia bisa menghubungi kalian lagi kembali ya. Mungkin ya, saat menghubungi kalian, orang ini ya ingin menawarkan rekonsiliasi ya kepada kalian ya, komunion, atau menawarkan sebuah cinta yang tulus, komuni ya, sebuah penyatuan dengan diri kalian. Kalau misalnya kalian berdealing dengan orang yang hanya mempermainkan kalian di masa lalu ya, ada kemungkinan di saat orang ini ya menghubungi diri kalian lagi ya, orang ini akan lebih serius dibandingkan sebelumnya ya. Oke, sebelumnya bermain-main, kali ini akan berubah menjadi orang yang sangat serius. Persatuan, komuni ya, atau kerukunan. Kerukunan itu kan ibaratnya ya meminta damai kan guys kan. Ya apa bedanya kan dengan rekonsiliasi kan. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya, mengarah ke arah mana. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number, tuh, apakah dia akan menghubungiku lagi kembali? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Star Communion ya. Judgment, wow. Scorpio, nanti saya jelaskan ya. Ini adalah zodiak Capricorn, Two of Pentacles ya, juggling ya. Oke. Kemudian ada kartu rekonsiliasi, aduh, Six of Cups ya. Mengenang kembali ya masa-masa lalu ya. Six of Cups ya, zodiak Scorpio lagi kan. Rekonsiliasi lagi kan. Three of Pentacles, wow, kerjasama ya. Jadi ya Capricorn, energi Capricorn ini sangat kencang ya, dan Scorpio ya. Dan Nine of Pentacles ya. Nine of Pentacles di sini adalah zodiak Virgo. Oke. Zodiak Virgo. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu komunion Star ini? Satu kartu secara acak ya, delight, pencerahan ya. The frequency of delight ya, support you, support our capacity to create and experience feelings of intense joy and happiness. The more of delight we feel, the more delight we evoke in others. Oke. Disuruh kalian mencari pencerahan ya. Jangan langsung mengambil satu keputusan terlebih dahulu ya. Disuruh kalian untuk ya perhatikan, pelajari dia dengan lebih mendalam dulu ya. Jangan main langsung terima-terima aja ya di sini ya. Oke. Ini ada kabar bagus ya untuk diri kalian guys ya. Delight, sukacita ya. Kalian disuruh sambutlah dia dengan penuh kebahagiaan ya. Jangan menyambut dia dengan perasaan yang galau dan sedih ya. Ada kartu judgment ya. Di sini ada hukum tabur tua ya. Kena karma nih orang ya. Terlihat kan kena karma kan. Tuhan yang langsung kasih dia karma, saya lihat ya. Judgment ini adalah ingin meminta maaf juga ya. Oke.
Karena selama ini hidupnya sudah terombang-ambing ya. Udah terombang-ambing ya kan, tidak bisa ya menemukan pasangan yang tepat, udah tidak bisa menemukan pasangan yang tepat ya. Keuangannya itu kayaknya anjlok ya guys ya, ambiar ya. Saya lihat ya. Tapi orang ini sadar ya kan hukum tabur tuai. Akibat kesombongan dia di masa lalu ya terhadap diri kalian, mungkin ya kalian berdealing dengan seseorang yang ya mungkin secara materi dia punya kan di masa lalu kan, makanya dia menyombongkan diri kan kepada kalian ya, dengan semena-mena kan, dengan sesuka hatinya dia memperlakukan kalian, bahkan memperlakukan orang lain juga, sehingga ya ada karma yang ibaratnya menggaplok dia ya. Saya lihat ya, membuat dia itu sampai terombang-ambing kan. Lihat danaunya ini kan terombang-ambing kan, sampai juggling ya kehidupannya itu ya, sampai tanpa ada arah dan tujuan. Oke. Tapi masih mendingan ya ini di dek yang kedua ini ya, orang ini benar-benar sadar daripada dek yang pertama kan. Dek yang pertama itu ibaratnya masih ada ego, ada gengsi, ada sisi kerasnya lagi. Ini enggak, ibaratnya kan sudah ditempa ya, diketuk oleh alam semesta itu sampai lembek kan dia kan, alias dari batu dijadikan sampai menjadi kerupuk kan oleh alam semesta kan. Karena ada hukum tabur tuai di sini ya. Ingat ya guys ya, saat dimana manusia ya sudah tidak bisa turun tangan memberikan hukuman ataupun ganjaran kepada sesama manusia yang lain kan atas kesalahan yang telah dilakukan, maka Tuhanlah, ini malaikat ya, ibaratnya Tuhanlah yang akan turun tangan menghukum manusia tersebut. Dan orang ini sudah terkena hukuman saat ini ya. Dan orang ini sadar sekarang, sadar ya. Tapi untuk datang kepada kalian dia bingung sekarang. Rasa niatnya ini ya, Six of Cups ya, dia ingin mengenang kembali masa-masa indah bersama dengan diri kalian. Udah itu ya, orang ini sebenarnya masih belum bisa melupakan kalian guys ya. Udah itu ya, 6 Cups ini adalah simbol dari rekonsiliasi hubungan juga. Memperbaiki hubungan yang sudah pernah retak di masa lalu ya, disambung lagi kembali ya. Dan saya lihat untuk kali ini ya, orang ini tidak akan sembarangan lagi, saya lihat ya. Tidak akan sembarangan dalam artian ya langsung menembak kalian atau langsung ya meminta jadian dengan diri kalian. Karena 3 Pentacles ini ya, ibaratnya orang ini satu ya, beberapa opsi ya, orang ini membutuhkan mak comblang atau membutuhkan mediator ya, orang ketiga sebagai jembatan yang mempertemukan kalian dengan diri dia. Dia sedang mencari mediator tersebut. Oke. Kedua ya, Three of Pentacles, begitu ya dia udah menghubungi kalian, dia sudah kembali kepada diri kalian ya. Dia tidak akan langsung jadian, minta jadian dengan diri kalian dulu. Tapi ya dalam konteks dia ingin berteman dengan kalian, mengenal kalian dengan lebih mendalam. Dan beberapa orang ya, saya merasakan di sini orang ini ingin ada sebuah tawaran bisnis ya, ada sebuah tawaran kerjasama ya, yang ingin dia lakukan dengan diri kalian. Yuk kita kerjasama yuk. Padahal inti-intinya itu ya adalah ingin rekonsiliasi kan, reuni dengan kalian kan, komuni kan, ingin menyatu lagi dengan kalian kan. Mungkin inilah cara-cara kreatif yang akan dia pakai ya. Mungkin dia juga sadar kan, kalau kemarin kan dia sudah terlalu banyak kesalahan dengan diri kalian ya, kepada diri kalian ya. Mungkin inilah salah satu cara atau ide-ide kreatif dia ya, menghubungi diri kalian lagi dengan tidak membahas masalah percintaan, lebih cenderung ke membahas masalah keuangan di sini ya. Oke. Karena di sini ada kartu 9 Pentacles ya. Orang ini ya ingin terbebas dari rasa bersalah diri dia. Dan 9 Pentacles ini ya, orang ini sebenarnya sudah merasa nyaman dengan diri kalian. Dia ingin ya hubungan ini dimulai dengan pertemanan lagi kembali dari titik nol lagi kembali ya. Kemudian pelan-pelan membuat dia merasa nyaman, membuat dia telah merasa damai dengan diri kalian barusan ya. Dia akan rekonsiliasi lagi ya dengan diri kalian. So kalian tidak perlu takut lah ya. Kalau untuk yang kedua ini positif banget ya, saya lihat ya. Ini dia kembali dalam keadaan hancur lebur ya, saya lihat ya.
hancur lebur banget kan, dalam keadaan linglung ya, kayak orang yang kebingungan ya, saya lihat ya, kayak orang yang sudah kehilangan jalan gitu kan. Satu sisi kan mau ngomong dengan diri kalian, dia juga takut kan, karena dia pernah melakukan kesalahan kepada kalian. Akhirnya cara terbaik dari diri dia ya, pura-pura mengajak kalian kerjasama kan, yuk kita buka bisnis, yuk jualan ini, jualan itu kan. Tapi ujung-ujungnya itu hanyalah ingin dekat dengan diri kalian dan tidak ingin melepaskan kalian lagi, supaya dia bisa terbebas dari rasa bersalah diri dia ya. Dia kembali dengan kayak gimana ya? Ya, dengan tidak main-main lagi saat ini, udah itu ya, dengan lebih serius lagi ya, dengan lebih berhati-hati lagi. The frequency of delight ya, rasa sukacita ya, frekuensi sukacita ya. Kalian disuruh ya, kalian mau terima dia atau tidak mau terima orang yang satu ini ya, itu adalah hak kalian ya, atau urusan kalian. Tapi ya, baik kalian mau terima dia lagi kembali ataupun tidak ya, kalian jangan menunjukkan ya emosional kalian. Kalian jangan menunjukkan kegalauan kalian. Kalian disuruh delight ya. Di hadapan dia ya, tunjukkan kalau kalian ini bahagia, orang yang sudah bahagia meskipun tanpa diri dia selama ini. Kalian ini sudah ya, sudah berhasil move on ya. Ingat ya, kadang-kadang senyum atau ketawa itu ya sebagai tanda kemenangan dari diri kita. So, jangan tunjukkan kepada diri dia inti-intinya kalau kalian ini sudah kalah. Jangan kayak gitu guys. Tunjukkanlah, ekspresikanlah ya aura kemenangan kalian dengan cara tersenyum, dengan cara sopan menyambut diri dia. Selanjutnya, mau kalian terima dia lagi kembali ya, tergantung ya perasaan kalian kayak gimana. Masih bisa nggak memberi orang ini kompensasi ya, sebuah peluang, opportunity lagi atau tidak. Kalau tidak bisa ya udah, bilang aja, udahlah kita jadi kawan aja juga nggak apa-apa kan. Yang pastinya orang ini kan tidak berniat jahat kan kepada diri kalian kan. Niat dia itu kan baik. Jadi sambutlah dia itu dengan sukacita. Inti-intinya juga jangan menaruh rasa dendam. Supaya perasaan sukacita kalian, senyum yang kalian tebarkan itu membuat dia itu semakin menyesal guys. Ya kan, semakin menyesal karena dia pasti akan merasa, aduh saya udah gagal membuat diri dia itu galau ya, selama saya meninggalkan diri dia, malahan saya yang galau sendiri kan, saya yang merasa bersalah sendiri. Nah, pedelah kalian menghadapi orang yang satu ini guys. Nah itu, oke? Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian menuju ke personal reading dengan diri saya. Dan informasi tambahan, bagi kalian yang ingin melakukan donasi amal ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu ya orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini ya, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Oke. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu ya, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers to be and choose that number. Apakah dia akan menghubungiku lagi kembali? Apakah dia akan menghubungiku lagi kembali? Konfirmasi, klarifikasi untuk deck kelompok yang ketiga. Satu tema ya. Brandwin, forgiveness, memaafkan ya, atau mengikhlaskan ya. Kalau kita berbicara soal forgiveness, memaafkan atau sudah ikhlas ya, sudah legowo ya, sudah siap untuk kehilangan, kayaknya ini orang sudah tidak mungkin lagi menghubungi diri kalian lagi, saya lihat ya. Karena dari dalam hatinya itu juga sudah memasrahkan diri kalian. Ngerti kan guys kan? Dalam hatinya juga dia sudah ibaratnya ya, memang sudah mau melepaskan diri kalian. Forgiveness ya.
memaafkan. Dan kalau untuk posisi kalian juga disuruh untuk forgiveness juga ya. Maafkanlah orang ini ya. Atau ikhlasin aja ya dia ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who key and choose that number 3. Apakah dia akan menghubungiku lagi kembali? Apakah dia akan menghubungiku lagi kembali? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu forgiveness. Oke, kita tarik kartu energinya di sini. The Moon, Pisces, Scorpio, Seven of Cups, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, ini adalah Taurus, Seven of Pentacles, dan terakhir di sini ya. Ini adalah zodiak Capricorn, Four of Pentacles. Sudah ngerti saya ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who key and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu forgiveness atau memaafkan ya. Passion, hasrat atau gairah ya. The frequency of passion reminds us that beneath every intense emotion lies the hidden gem of insight, balance, and calm ya. Kalian disuruh tenang ya menghadapi orang yang satu ini. In assist us in finding the balance within this intensity, moving us from chaos. Hindari keributan ya dengan orang yang satu ini, to the calm of its core ya, where we can let its long-lasting wisdom fill us. Bijaksanalah dikit, jangan memendam dendam lagi kepada orang yang satu ini ya. Forgiveness di sini sekarang saya sudah ngerti ya, ini mengarahkan ke arah ya, dia ingin meminta maaf ya kepada kalian. Oke, tapi dia tidak berani menghubungi kalian ya. Kalau ditanya apakah dia akan menghubungi kalian, jawabannya no di sini ya. Tapi ya, secara perasaan dia ya, forgiveness, dia ingin meminta maaf ya kepada kalian. Di dalam hatinya itu ya, dia sedang kebingungan sekarang ya, mau menghubungi dia lagi atau tidak, mau menghubungi dia lagi atau tidak. Karena dia tahu ya, beberapa orang di sini ya, sudah sangat terluka sekali akibat perbuatan diri dia ya. Orang ini pernah mengkhianati kalian ya, The Moon ya, dia ini adalah rasa ketakutan juga ya. Aturannya dia ingin menghubungi kalian, tapi dia takut sekarang. Udah takut, bingung lagi kan. Kenapa seseorang bisa takut, bisa bingung ya? Jawabannya hanya cuma satu, karena orang itu pernah melakukan kesalahan kan kepada diri kita ya. Ace of Cups ya. Orang ini ingin meminta maaf kepada kalian, tapi ya dia takut ya, begitu menghubungi kalian tahu-taunya maki-maki dia kan. Dan di sini ya, lihat ya, penuh dengan materi kan. Ada kalung, rantai kan. Orang ini mungkin saja pernah meminjam uang kepada kalian tapi tidak bayar. Dia takut ya, dengan cara menghubungi kalian, kalian menagih kembali kan uang pinjaman dia atau apa kan. Apa yang pernah dia larikan dari diri kalian, kalian menuntut ya pertanggungjawaban ya kepada diri dia. Padahal niatnya itu sebenarnya, saya ingin minta maaf ya. Tapi sekarang saya bingung kayak gimana saya menghubungi dia kan. Udah itu kan, saya bingung sekarang, saya ingin meminta maaf kepada diri dia, tapi saya nggak berani sekarang, saya takut. Nah itu, nyalinya udah kecut kan.
Makanya ya rasa takutnya itu ya membuat dia itu jadi memilih untuk diam aja lah ya. Lebih baik saya diam saja daripada saya menghubungi dia. Tahu-taunya ya bukannya mendapatkan maaf, tapi malahan mendapatkan makian kan, mendapatkan semprotan air keras kan. Kan, oke, disiram pakai air panas pula kan. Nah itu kan kayaknya kayak gimana ya guys ya. Ya sama saja usaha saya ini sia-sia. Lebih baik saya diam aja, perhatikan dia dari jauh saja saya lihat ya. Atau saya menanti saja kan. Saya menanti dia, melihat dia kalau situasi kondisinya kan, kalau emosinya itu sudah stabil kan, dia udah ceria lagi kembali, barusan saya pikir-pikir lagi ya. Pikir-pikir lagi untuk ya mencari cara untuk bagaimana menghubungi dia lagi kembali ya. Ada Four of Pentacles. Lebih baik hari ini saya menutup diri dulu atau menghilang dulu dari hadapan diri dia karena saya tahu dia masih dendam kepada diri saya. Nah, kayak gitu ya. Di dalam hati dan pikirannya kan. Lebih baik saya menutup diri atau menghilang dari peredaran, menghilang dari muka bumi dulu supaya dia tidak melihat saya lagi kan. Supaya bisa hilang dulu kan perasaan marah, emosi dan kecewa dia kan kepada diri saya kan. Kalau dia melihat saya terus ya, takutnya kan nanti masa lalu diungkit-ungkit dia terus kan. Udah diungkit-ungkit dia kan, nanti uang ditagih-tagih terus ya, namanya hutang ya mesti dibayar dong guys kan. Ya kita kan berbicara yang logika kan, hutang itu kan mesti dibayar. Nggak mungkin orang yang berhutang itu tahu-taunya tinggal lari kera asin kayak kera manis kayak. Nah itu kan nggak mungkin kan guys kan. Padahal aturannya memang ya di sini orang ini galau ya, sedih, takut kan. Dia takut kepada kalian guys. Dia takut kalian marah-marah kepada diri dia. Ace of Cups, dia ingin meminta maaf kepada kalian. Ingin memperbaiki hubungan ini dengan diri kalian meskipun tidak jadian sebagai pacar ya. Tapi sebagai teman biasa itu pun tidak apa-apa. Setidaknya kalian bisa membukakan pintu maaf bagi diri dia. Tapi ya untuk meminta maaf sekarang dia takut. Sekarang forgiveness untuk mendapatkan maaf dari diri kalian pun ya kayaknya dia nggak berani. Dia ketakutan ciut nyalinya itu. Karena ciutnya nyalinya itu ya membuat dia itu jadi kebingungan, maju tidak. Akhirnya dia memilih untuk menghilang aja lah ya. Jadi inti-intinya ya kalau ditanya apakah orang ini ingin menghubungi kalian ya, orang ini memang ingin menghubungi kalian tapi tidak akan menghubungi kalian. Nah inti-intinya kayak gitu ya. Ingin menghubungi kalian tapi itu hanya niatan ya, hanya niatan saja tapi tidak melewati, tidak melalui aksi ataupun tindakan ya. Hanya sebuah niat saja untuk meminta maaf kepada kalian, tapi ya orang ini setelah berpikir-pikir ya, dia membatalkan ya niatannya tersebut karena melihat kalian mungkin agak emosional dan dia juga sedang berada di dalam rasa ketakutan, rasa bersalah dengan diri kalian. Jadi di sini ya intense emotion ya, lies ya. Maksudnya ya kalian disuruh stabilkan dulu lah emosi kalian. Memang dari kartu saran pesan ini ya terlihat ya beberapa orang dari diri kalian masih memendam emosi ya, saya lihat ya. Takutnya orang ini kalaupun menghubungi kalian ya kalian maki-maki kan atau marah-marah terus kan. Sini datang lo ya, biar aku lindas kau pakai traktor gitu kan. Nah orang ini juga merasakan emosi kalian guys ya, secara spiritual ya. Orang ini bisa merasakan kemarahan kalian. Jadi kalian disuruh ya dari dalam diri kalian tampilkanlah ya permata ya, permata yang berkilauan, yang bersinar ya, rasa memaafkan dari diri kalian. Dan kalian disuruh ya move us from chaos ya, hindari keributan atau mencari masalah dengan orang yang satu ini. Karena beberapa orang dari diri kalian ya sepertinya masih belum terima dan ingin mencari masalah ya, ingin menyelesaikan masalah dengan orang yang satu ini guys. Kalian disuruh ya sudahilah masalah tersebut ya. Kalian disuruh kan ibaratnya kan bijaksanalah dikit ya, tumbuhlah menjadi manusia yang dewasa dikit ya. Tidak disuruh kalian menerima dia lagi kembali guys, tidak sama sekali ya. Oke, ingat ya. Tapi setidaknya biarpun tidak menerima dia lagi kembali ya, hilangkanlah rasa dendam kalian ya. Karena dendam itu ibaratnya aura gelap ya, yang menutupi sekujur badan kalian berubah menjadi hitam, kelam, gelap ya.
nanti rezeki kalian tidak bisa terbuka kan, udah rezeki kalian tidak bisa terbuka, pintu jodoh kalian juga bakalan ketutup terus ya, karena akibat dari emosi, kemarahan, dendam kalian yang menciptakan energi negatif ya, atau menciptakan aura hitam, aura gelap yang menyelubungi seluruh raga kalian. Jadi ibaratnya bukalah ya hati kalian ya, bukalah aura kalian dengan cara menghilangkan ya perasaan marah, dendam ya kepada orang yang satu ini ya. Meskipun tidak usah menerima dia lagi kembali, meskipun untuk berteman juga tidak perlu lagi ya, tapi setidaknya janganlah dendam ya kepada orang ya. Legowo dikit forgiveness ya, ikhlaskan orang yang satu ini. Anggap saja kalian sudah tidak kenal lagi dengan diri dia kan. Nah, dengan cara itu kan membuat kalian tampak lebih dewasa juga kan, tampak lebih bijaksana juga. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, walaupun dengan seikhlasnya saja kan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Oke, ditunggu loh guys ya, kabar baik dari diri kalian. Apalagi yang ingin personal reading kan, jangan sungkan-sungkan menghubungi diri saya ya di nomor WhatsApp saya. Saya tunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat
tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.